baik, kita harus hidup di dalam pengaturannya Tuhan. Jadi untuk masuk surga pun itu ada aturannya. Amin. Bukan hanya ada di dunia saja. Dewi sekolah di Bingkar wajib dia ikut aturan Bingkar dengan dia harus mau tak mau dia harus pakai logo yang namanya Bingkar. Tidak mungkin dia masih di Bingkar lalu dia berkata saya malu pakai logo Bingkar. Saya mau pakai logo SMA Negeri 1 saja. Maka kepala sekolah berkata kau geser. Tidak akan bisa. Sebagai PNS dia harus tunduk dan taat kepada aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dia harus tunduk, ikuti semua aturan yang ada. Tidak bilang tidak. Begitupun kalau kita mau masuk dalam kerajaan surga, kita juga harus mengikuti aturannya Tuhan. Tidak bisa kita mau masuk surga tetapi kita mengikuti aturan kita. Tidak mungkin Messi masuk SMA dan dia berkata tidak. Saya sudah terbiasa di SD, SMP pakai celana pendek. Jadi saya tidak terbiasa pakai celana panjang. Jadi saya boleh masuk SMA tapi izinkan saya tetap pakai celana pendek. Tidak akan bisa. Mau tak mau harus pakai celana panjang. Karena memang itu aturannya. Waktu saya masih kesaksiannya, saya masih SMP. Dulu penanggung jawab kita di kampung Gemit itu kan biasanya pakai ikat sarung saja. Tapi setelah ketika aturan keluar, penanggung jawab wajib pakai celana panjang. Maka itu semua penuh dengan perjuangan. Kita sudah biasa pakai celana panjang ini, tiba-tiba kita pakai. Saya berhenti saja di penanggung jawab. Maksudnya yang biasa pakai celana panjang naik sesuai di atas. Ini kisah nyata waktu saya SMP. Coba. Jadi mana? Semuanya kita harus hidup di dalam aturannya Tuhan. Kalau kita mengakui bahwa kita ini adalah hamba Kristus. Amin. Harus ikuti. Tidak bilang tidak. Coba orang yang mau menikah, permintaan dari keluarga perempuan, semua pasti dituruti, tidak tidak. Tidak dituruti maka akan berkata denda 5 juta lagi. Coba. Jadi harus ikuti. Lalu setelah denda dia ikut saja. Setelah menikah dia berkata, dulu saya buat calon denda saya, sekarang buat saya 5 Pancasila naik toh. Kan terbalik. Bukan itu. Amin. Jadi mari. Jadi saya mau katakan bahwa kita harus menerima kenyataan bahwa di luar pengaturan Tuhan adalah kehidupan yang tidak akan tertib. Kehidupan kita akan rusak, bahkan kehidupan kita akan binasa kalau kita tidak mau hidup di dalam pengaturannya Tuhan. Orang yang tidak mau hidup dalam aturan, kehidupannya itu akan kacau balau. Tidak bilang tidak. Kenapa aturan itu buat? Supaya jangan terjadi yang namanya kekacauan. Makanya aturan itu ada. Jadi lampu merah itu bukan lampu disco. Itu aturan lalu lintas. Amin. Jadi mari kita belajar untuk hidup dalam aturan kalau kita mau memperoleh keselamatan. Karena kalau kita tidak hidup dalam aturan yang rusak pun kitanya yang rugi. Tidak bilang tidak. Di Belus ini waktu bupati Nyaya berkata bahwa hari Kamis harus putih, apa? Adat ya? Tenunan. Nah, tenunan. Maka mau tahu semua pakai tenunan. Yang papa pakai celana panjang ikat lagi tenunan. Ya kan? Karena itu memang aturan. Nah, kalau aturan di bumi saja kita harus ikuti, apalagi aturan surga. Amin. Maka kita juga harus mengikuti aturan surga. Di mana kita bekerja, di situ pasti ada aturan dan aturannya kita harus
aturannya masuk jam 7, maka jam setengah 7 kita harus sudah jalan. Kalau aturannya masuk jam 8, setengah 8 kita harus sudah. Tidak mungkin bilang jam 8 lalu kita pergi jam 9, bos akan berkata kau pulang. Begitu pun dengan Tuhan. Amin. Supaya kehidupan kita tidak sampai rusak dan dibinasakan. Mari kita belajar untuk hidup dalam aturan. Orang yang tidak hidup dalam aturan, lihat, pasti akan kaca bata. Kalau kita sudah berkeluarga sebagai suami istri, pastikan engkau masuk rumah tidak lebih dari jam 10 ke atas setiap malam. Sayang istrimu sepi di rumah. Amin. Paling tidak kalau masuk lebih dari itu mungkin karena ada urusan, dan pastikan itu sama bonceng istri di belakang. Amin. Jangan sebelum menikah rindu selalu boncengan kemana-mana. Setelah menikah kau di rumah saja, jaga anak, jadikan dia pembantu. Kita yang bebas jalan kemana-mana. Bukan itu loh sebenarnya. Tapi kalau kita sudah menikah pun kita harus tahu aturan. Dulu saya baru rencana menikah, saudara sudah susun agenda. Ingat, Pak Pendeta sebelum menikah kita kiki kakak dan dia kita berkolot pas segala macam. Pak Pendeta setelah menikah hati-hati. Oh, saya baru mau datang, saudara sudah diskusi lampu merah lampu kuning. Itu menunjukkan saudara tahu aturan. Coba saya datang ibu pendeta saudara, Pak Pendeta Rino. Itu saya apa? Kau tidak siapa yang di samping ini? Haleluya. Itu menunjukkan saudara tahu aturan. Sampai semuanya masih berdiam diri berjalannya waktu. Baru tidak lama ada yang mencorkan ibu pendeta. Ibu pendeta dulu baru datang kamu, tapi ternyata ibu pendeta tidak seperti itu. Puji Tuhan, dalam hati saya syukurlah. Tapi coba saat saya menikah saya berkata, Pak Pendeta miskin mana? Sudah biasa, saya tidak seperti lagi. Maka saya botak tambah lagi. Ya. Tapi saya bersyukur saudara semuanya tahu ketika saudara dalam sidang ini, saudara pun belajar aturan yang ada di dalam. Tapi yang jelas aturan kita adalah aturan firman. Itu tidak dibuat-buat, semuanya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi mari kita terus belajar. Bahwa untuk menjadi yang terbaik memang kita harus mulai mendisiplin diri. Karena kita tidak belajar untuk menguasai diri, mendisiplin diri kita, yang ada itu hanya cuma kekacauan, maka terakhirnya mengiring kita kepada kebinasaan.